itu sebenarnya tidak mewakili keadaan dari keseluruhan reaksi. Nah, kalau keseluruhan reaksi, kita pakai persamaan ini, yaitu dengan konstanta laju reaksi atau K. Kalau kalian mau ingat, misalnya kita punya reaksi kesetimbangan A menjadi B, itu menjadi A. Ini kan kalau misalnya kita uraikan, maka reaksinya ada dua, yaitu yang pertama A menjadi B, dengan konstanta laju reaksi adalah K1, terus kemudian B menjadi A dengan konstanta laju reaksi K-1. Nah, jadi kalau kita laju reaksi, itu adalah untuk yang reaksi ini, A menjadi B adalah K1 dikalikan dengan konsentrasi A. Sementara untuk yang reaksi ini, B menjadi A, maka laju reaksinya adalah K-1 dikalikan dengan konsentrasi B. Atau dengan kata lain, kalau kita mau menggambarkan keseluruhan reaksi, maka sebenarnya laju reaksi itu ditentukan oleh satu konstanta laju reaksi, yaitu K. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi dari reaktan itu sendiri. Masih ingat ya? Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Masih ingat ya? Jadi perbedaan antara yang atas sama yang bawah, kalau yang atas itu tidak mewakili semua reaksi. Itu hanya mewakili antara berapa A yang dikonsumsi, berapa A atau B yang dikonsumsi, atau berapa C dan D yang dihasilkan. Kalau mau keseluruhan reaksi, maka kita harus memakai yang ini. Itu ya, jadi V sama dengan K1 dikali A, atau V sama dengan K-1 dikali B. Saya ingat ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, terus yang dimaksud dengan konstanta laju reaksi itu apa sih? Gitu. Konstanta laju reaksi itu dapat diuraikan lagi menjadi persamaan Arrhenius. Jadi persamaan Arrhenius itu adalah K sama dengan A dikalikan E, terus kemudian E ini pangkat minus EA dibagi RT. Gitu ya, di mana K itu adalah konstanta reaksi, terus kemudian A itu adalah Arrhenius konstan atau konstanta Arrhenius. Terus kemudian EA itu adalah yang kalian pelajari waktu di minggu kedua, yaitu energi aktivasi. Terus kemudian R itu adalah konstanta gas, T adalah temperatur. Jadi kalau kita lihat untuk khusus untuk reaksi yang terjadi di sel atau reaksi yang dikatalisis oleh enzim, kita tahu bahwa temperaturnya dia cenderungnya mild. Begitu juga dengan gas konstan ya, dia tidak terlalu berubah gitu. Kalau temperaturnya, misalnya manusia, itu dia kan range-nya kan antara 36 sampai 37 derajat. Jadi temperaturnya tidak berubah terlalu banyak. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita masukkan faktor enzim itu mengkatalisis tuh kalau misalnya kita masukkan ke konstanta laju reaksi, maka yang harus kita perhatikan adalah faktor Arrhenius konstan dan aktivasi energi. Jadi kemarin kan kita sudah belajar bahwa aspek termodinamika dari enzim itu bisa merendahkan nilai dari energi aktivasi, gitu kan? Kalau misalnya kita lihat dari persamaan Arrhenius ini, ketika energi aktivasinya itu semakin kecil, ya maka konstanta laju reaksinya akan semakin besar. Coba dihitung ya nanti ya. Terus yang kedua adalah Arrhenius konstan. Jadi yang dimaksud dengan Arrhenius konstan itu adalah probabilitas dari suatu molekul untuk bertumbukan. Jadi semakin besar kemungkinan bahwa sebuah molekul untuk bertumbukan, maka kemungkinan terjadi reaksi itu semakin besar. Gitu kan? Dan kita tahu kalau reaksi kimia itu hanya bisa terjadi ketika reaktan-reaktannya bertemu terus kemudian bertumbukan atau berinteraksi gitu kan. Nah, enzim kalau misalnya kalian sudah pelajari di materi minggu ketiga, enzim itu punya fungsi sebagai proximity and orientation, di mana dia di situ dia bisa meninggikan gitu ya atau meningkatkan probabilitas dari sebuah reaktan itu untuk bertemu, gitu kan? Sehingga enzim bisa meningkatkan nilai dari Arrhenius konstan. Nah, kalau nilai Arrhenius konstan ini meningkat, maka konstanta laju reaksinya juga akan meningkat. Nah, kita balik lagi ke yang persamaan yang ini.
Ketika konstanta reaksi itu meningkat, maka laju keseluruhan akan meningkat. Jadi itu ya hubungan antara persamaan laju reaksi dengan konstanta Arrhenius dengan bagaimana enzim itu bisa mempercepat sebuah reaksi. Oke? Jauh ini ada pertanyaan nggak? Kalau belum jelas, soalnya kalau mungkin kita maju ke slide yang selanjutnya, kalau misalnya kalian nggak ngerti slide yang selanjutnya, nanti akan makin susah. Jadi kalau misalnya nggak ada yang kurang jelas atau minta diulangin, silakan aja. Kalau nggak ada, soalnya saya anggapnya kalian udah paham ya. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ada? Yang lain? Belum, Bu. Belum ya, jelas ya. Gimana enzim meningkatkan laju reaksi kalau misalnya dikaitkan dengan persamaan Arrhenius. Jadi faktor yang harus dilihat adalah Arrhenius constant, di mana enzim itu dengan proximity and orientasi itu dia bisa meningkatkan probabilitas substrat untuk bertemu, bertumbukan, kemudian berinteraksi dan bereaksi. Sementara untuk energi aktivasi itu enzim akan menurunkan nilai dari aktivasi energi, sehingga kalau kita lihat dari persamaan Arrhenius, ketika aktivasi energi itu diperkecil, maka konstanta reaksi akan menjadi semakin besar sehingga laju reaksi semakin cepat gitu ya. Oke. Nah, terus kalian mungkin ingat dulu waktu di kimia fisik mungkin ya pernah belajar tentang order reaksi. Jadi order reaksi itu sebenarnya apa sih? Order reaksi itu mendeskripsikan bagaimana laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi dari reaktan. Seberapa banyak laju reaksi ini dipengaruhi oleh konsentrasi dari reaktan. Kalau misalnya laju reaksi dikatakan sebagai laju reaksi order 0, berarti pertambahan konsentrasi dari reaktan tidak menyebabkan perubahan dari laju reaksi. Jadi kalau misalnya kalian punya suatu reaksi gitu, misalnya A plus B sama dengan C plus D gitu ya. Jadi A plus B bereaksi terus kemudian menghasilkan C plus D. Nah, terus kemudian kalian tambahkan A misalnya 1 molar gitu. Ternyata laju reaksinya misalkan 5 molar per detik misalnya gitu ya. Terus tambahin A-nya lagi, jadi misalnya 5 molar, misalnya jadi 5 molar gitu ya. Ternyata laju reaksinya tetap 5 molar per detik. Berarti laju reaksi itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi A. Mau konsentrasi A-nya besar, mau konsentrasi A-nya kecil, ya laju reaksinya segitu-segitu aja. Itu berarti menandakan bahwa reaksi tersebut merupakan reaksi order 0 terhadap konsentrasi A. Gitu ya. Sementara untuk reaksi itu kan kita tahu bahwa kadang-kadang atau hampir selalu bahwa reaktan itu lebih dari 1. Gitu ya. Nah, misalnya untuk reaksi A plus B sama dengan menjadi C plus D gitu ya. Tadi kan konsentrasi A ternyata tidak mempengaruhi laju reaksi. Berarti laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi A, maka A adalah order 0. Sementara ketika kalian misalnya menambahkan konsentrasi B, ternyata laju reaksinya menjadi lebih cepat. Nah, berarti laju reaksi tersebut punya order terhadap reaktan B, gitu ya. Sementara untuk yang order 1 itu berarti menandakan bahwa perubahan konsentrasi dari reaktan, misalnya kalian jadikan 2 kali lipat, maka laju reaksinya juga 2 kali lipat. Jadi berbanding lurus. Ketika reaktan kalian tambahkan 3 kali lipat, maka laju reaksinya lebih cepat 3 kali lipat. Itu berarti dia merupakan order reaksi 1. Gitu ya. Kemudian untuk order reaksi 2, itu ketika misalnya kalian tambah reaktannya konsentrasinya 2 kali lipat, laju reaksinya bertambah 4 kali lipat. Itu berarti reaksi tersebut merupakan reaksi order 2 terhadap reaktan B, misalnya gitu. Pun demikian dengan order reaksi 3, misalnya kalian tambah si B-nya ini dengan 2 kali lipat, ketika dia ordernya 3, berarti laju reaksinya bertambah 8 kali lipat.
Masih ingat ya? Ada yang kurang jelas?